Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan belajar mengenai interpolasi. Nah, para rekayasawan dan ahli ilmu alam sering bekerja dengan sejumlah data diskrit yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel. Misalkan di sini ada ilustrasi sebuah pengukuran fisika yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan kepada baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Jadi ada tabel yang berisi tegangan yang diterapkan pada suatu baja dan waktu patah baja itu dalam satuan jam. Misalkan di sini ada tegangan yang diberikan 5 kg per milimeter persegi, maka baja tersebut akan patah dalam waktu 40 jam. Ketika dia diberi tegangan 10 kg per milimeter persegi, maka baja tersebut akan patah dalam waktu 30 jam. Begitu seterusnya hingga diperoleh sampai dengan tegangan yang diberikan adalah 40 kg per milimeter persegi. Nah, apabila seseorang ingin mengetahui berapa waktu patah baja tersebut ketika diberi tegangan 32. Nah, di situ kan tidak ada di dalam tabel. Maka kita tidak perlu melakukan pengukuran lagi, tetapi kita bisa memanfaatkan konsep interpolasi. Nah, itu sedikit gambaran mengenai penggunaan interpolasi. Interpolasi juga biasa digunakan atau bisa digunakan untuk mencari nilai pada suatu tabel statistik. Misalkan Anda mengolah data menggunakan statistik, kemudian harus dibandingkan dengan suatu tabel, bisa T tabel, bisa tabel Z, dan seterusnya. Nah, di situ tidak ada nilai yang atau N-nya tidak ada di tabel, maka kita bisa memanfaatkan nilai-nilai di sekitar tabel itu sehingga nanti kita bisa memperoleh suatu nilai yang akan dicari. Nah, itu menggunakan konsep interpolasi. Nah, interpolasi sendiri bisa menggunakan atau ada berbagai macam interpolasi, yaitu kita bisa menggunakan polinom lanjar, polinom kuadratik, polinom kubik, atau polinom dari derajat yang lebih tinggi, tergantung titik yang tersedia. Kalau interpolasi lanjar, kita hanya butuh 2 titik untuk mencari suatu nilai yang akan dicari. Kalau interpolasi kuadratik atau polinom kuadratik berarti butuh 3 titik. Polinom kubik butuh 4 titik dan seterusnya. Nah, kalau interpolasi lanjar karena kita butuh 2 titik, maka biasanya digambarkan oleh garis lurus. Contohnya seperti ini. Nah, di sini nanti rumusnya kita bisa menggunakan rumus P.5.7. Rumus yang kita gunakan ini. Kemudian contohnya kita bisa lihat di contoh 5.1, di situ ada perkiraan jumlah penduduk di Amerika Serikat pada tahun 1968. Di situ ada data penduduk tahun 1960 dan 1970. Nah, kita akan mencari perkiraan jumlah penduduk pada tahun 1968 berdasarkan tabel yang diketahui. Di situ ada 2 titik, yaitu pada tahun 1960 dan 1970. 1960 kita misalkan sebagai X0, jumlah penduduk dalam juta itu kita misalkan sebagai Y. Sehingga kita penjelasannya seperti ini, saya tuliskan di bawahnya. Jadi 1960 sebagai X0, kemudian 179,3 sebagai Y0, 1970 sebagai X1, 203,2 sebagai Y1. Kemudian tadi kita akan memperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1968. Nah, itu sebagai X. Dan jumlah penduduk yang akan kita cari sebagai N, atau bisa kalau di rumus tadi kita simbolkan dengan P1X.
Nah, maka dengan menggunakan rumus tadi, P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X0, maka diperoleh nilai 198,42. Jadi pada tahun 1968 perkiraan jumlah penduduk Amerika Serikat adalah 198,42 juta. Nah, jadi kita dari dua data itu, dari data tahun 1960 dan 1970, kita bisa memperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1968. Kemudian kita bisa memanfaatkan interpolasi tersebut untuk mencari nilai len atau logaritma natural seperti pada contoh 5.2. Nah, saya tuliskan penjelasannya di sini bahwa di situ diketahui nilai len 9 adalah 2,1972, len 9,5 adalah 2,2513, dan disuruh menentukan len 9,2 dengan interpolasi sampai 5 angka bina. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa membuat tabel seperti tadi ketika menyelesaikan atau memperkirakan jumlah penduduk di Amerika Serikat itu tadi ya. Kita bisa memanfaatkan tabel, jadi nilai 9 kemudian 9,5 dan yang kita cari adalah 9,2 itu sebagai nilai X, dan hasil dari len itu kita misalkan sebagai Y ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita misalkan sebagai X, tadi len 9,0 berarti kita misalkan sebagai X0. 9,5 kita misalkan sebagai X1. Kemudian hasilnya len 9 itu adalah 2,1972 itu sebagai Y0, dan len 9,5 adalah 2,2513 itu sebagai Y1. Nah, kita akan mencari nilai len 9,2. Nah, 9,2 itu kan terletak di antara 9,0 dan 9,5. Nah, itu namanya interpolasi. Titiknya ada di dalam dua titik yang diketahui. Kalau titiknya berada di luar titik yang diketahui, itu namanya ekstrapolasi. Nah, kita bisa mensubstitusikan ke rumus interpolasi seperti tadi, sehingga didapat hasil len 9,2 adalah 2,2188. Nah, itu dibulatkan sampai 5 angka bina atau 5 angka penting. Ini kan ada 5 angka. Nah, itu namanya 5 angka bina. Nah, di soal diketahui bahwa nilai sejati dari len 9,2 adalah 2,2192. Nah, maka dari nilai sejati dan nilai yang didapatkan tadi menggunakan interpolasi, maka terdapat galat 0,0004. Nah, apabila kita tidak menginginkan galat yang muncul, maka kita bisa membulatkan hasil tadi menjadi 3 angka bina saja. Kalau dibulatkan menjadi 3 angka bina kan 2,21, sehingga antara nilai sejati dan nilai yang ditemukan menggunakan interpolasi tidak ada galatnya. Kemudian interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik itu berarti kita butuh 3 titik untuk menyelesaikan interpolasi tersebut. Kemudian nanti kita mengubah titik-titik yang diketahui menjadi bentuk atau polinom kuadrat seperti ini. Ya, langsung saja setelah membuat persamaan atau berdasarkan titik tadi dibuat persamaan, kemudian kita gunakan metode eliminasi Gauss atau metode-metode lain untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Ya, contohnya di halaman berapa ini? 200, maaf, ini beda dengan yang di buku ya. Contoh 5.3, di situ ada contoh bahwa diberikan titik len 8, len 9, dan len 9,5. Disuruh menentukan nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Sebenarnya
masalah ini bisa kita selesaikan dengan metode interpolasi lanjar, tetapi karena di sini diminta menyelesaikan menggunakan interpolasi kuadratik, maka kita bisa manfaatkan rumus untuk atau cara menyelesaikan menggunakan interpolasi kuadratik. Jadi di sini saya tuliskan lebih jelasnya untuk penyelesaiannya. Diketahui tadi ln 8, ln 9, dan ln 9,5. Ditanyakan ln 9,2. Nah, cara menyelesaikannya adalah yang pertama kita mengubah titik-titik yang diketahui menjadi sistem persamaan lanjar. Nah, di sini tadi 8, 9, kemudian 9,5 itu sebagai nilai X0, X1, dan X2, dan nilai 2,0794, 2,1972, 2,2513 itu sebagai nilai Y0, Y1, dan Y2. Nah, kita ubah titik-titik tersebut menjadi sistem persamaan lanjar. Kita masukkan ke dalam polinom kuadrat tadi ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam polinom kuadrat. Jadi A0 ditambah A1 X0 ditambah A2 X0 kuadrat sama dengan Y0. Nah, rumusnya kan seperti itu. Kita masukkan X-nya kita ganti 8 dulu. Nah, di sini ada muncul X kuadrat, maka di sini 8-nya juga dikuadratkan. Ya. Kemudian sehingga persamaan lanjar tersebut dari A0 ditambah A1 kali 8 ditambah A2 kali 8 kuadrat sama dengan 2,0794. Kita kuadratkan 8-nya sehingga kita peroleh persamaan lanjarnya adalah A0 ditambah 8 A1 ditambah 64 A2 sama dengan 2,0794. Dan seterusnya sampai diperoleh 3 persamaan karena tadi diketahui 3 titik. Nah, kemudian setelah kita peroleh sistem persamaan lanjar tersebut, maka kita bisa menyelesaikannya menggunakan metode-metode yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu sistem persamaan lanjar, atau boleh pakai substitusi, eliminasi. Pokoknya kita mencari nilai A1, A0, A1, dan A2. Ya, menggunakan berbagai metode boleh sebisanya. Ya. Sehingga diperoleh nilai A0, A1, dan A2 seperti berikut ini. Nilai A0-nya 0,066762, A1-nya 0,2266, A2-nya negatif 0,0064. Nah, kalau sudah ketemu nilai A0, A1, A2, kita substitusikan ke dalam polinom kuadrat. Ya, jadi ini kita masukkan ke dalam bentuk polinom kuadrat. P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sama dengan 2,0794. Oh maaf, ini tidak perlu karena baru kita cari nilainya. Nah, A0 kita masukkan 0,06762 ditambah A1 0,2266X. Nah, karena di sini ada variabel X ditambah A2 X kuadrat, ya, 0,0064 X kuadrat. Nah, di sini kita sudah memperoleh bentuk polinom kuadratnya P2X. Nah, untuk mencari nilai ln 92, maka nilai X-nya kita ganti 9,2. Ya, tinggal kita ganti nilai 9,2. Jadi, nilai X tadi kita masukkan atau kita ganti menjadi nilai 9,2 sehingga diperoleh hasil ln 9,2 adalah 2,2192. Oke, untuk interpolasi kubik juga sama caranya, tetapi kita menggunakan 4 buah titik. Ya. Selanjutnya nanti kita belajar mengenai interpolasi yang Gregory maju. Bisa dibaca dulu mengenai penyelesaian interpolasi menggunakan Newton Gregory maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.